Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Kendari, Sulawesi Tenggara. Judul yang kita angkat kali ini adalah hubungan Allah, manusia, Rasulullah, setan, malaikat, dan iblis. Ngeri-ngeri sedap ya yang kita bahas ya. Ini adalah kita manusia. Ini adalah otak, tempat jasmaninya akal. Dan ini adalah kolbu, tempat jasmaninya ruh. Jadi akal itu pusat kontrolnya di otak, di kepala, sedangkan kolbu adalah ada di balik dadamu ya. Dan iman dan semua yang berhubungan dengan metafisika yang menembus akhirat adalah dengan ruh, bukan dengan akal. Nah, dunia ini ibarat balon ya. Ini adalah penjaramu. Nah, dunia ini sebetulnya penjara ya. Kenapa? Kau terpenjara oleh duniamu, itu terpenjara oleh panca indera dan akalmu. Dan kau yang asli adalah ini sebetulnya, yaitu rohmu. Nah, tetapi rohmu terpenjara nggak mungkin bisa keluar ya, jika belum diaktifasi. Manusia umum memang ada jasmaninya dan ada rohaninya. Tapi rohaninya jika belum diaktifasi, belum bisa digunakan. Sama seperti kita beli nomor handphone, kartu perdana. Tapi kalau belum diaktifasi ya belum bisa dipakai. Walaupun nomornya ada ya, ada. Tapi bisa dipakai? Tidak bisa. Demikian juga manusia. Semua manusia ada rohnya ya, ada. Tapi nggak bisa dipakai, ya toh? Nah, dipakainya roh manusia itu adalah ketika dia telah melewati kematian, ya toh? Nah, nanti kalau kita pakainya setelah mati terus mau ngapain? Di dunia sesat, apalagi di akhirat yang lebih sulit lagi. Maka aktivasi roh itu adalah saat di dunia. Dulu kita dibayat saat di alam kandungan ya. Jadi sebelum turun ke dunia, manusia itu dibayat di alam kandungan, kemudian suluk, kemudian lahir di dunia. Nah, ketika dari dunia untuk masuk akhirat, ya harus bayat dulu ya. Ibarat untuk masuk SMP kau harus daftar dulu saat di SD ya, betul ya? Nah, setelah lulus SD kau daftar baru bisa masuk SMP. Nah, dari SMP untuk SMA kau daftar dulu lagi nggak? Pakai ijazah SD apa SMP? SMP ya. Jadi kalau kau untuk kembali ke akhirat, kau harus memakai baiat ruh. Karena nggak bisa memakai ijazah SD untuk daftar ke SMA. Jelas Pak Joko? Nah, jelas Pak Joko ya. Nah, ini tuh penjaramu ya. Harusnya kau itu keluar dari sini guys. Kamu itu dikurungi ya, seperti burung di dalam sangkar. Nah, kalau burung di dalam kurungan bisa nggak terbang ke langit? Nggak bisa. Kau harus keluar dulu. Nah, apanya yang keluar dari diri manusia? Akalnya bisa nggak keluar dari dunia? Nggak bisa. Sama halnya kau memusuhi memusuhi setan dengan setan. Ya berdoa gitu. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi dengannya bareng setan. Betul enggak? Iya kan? Kamu mau keluar dari dunia dengan meditasi pakai akal. Enggak mungkin, ya enggak? Nah, kalau kau mau keluar dari duniamu, kau harus pakai kolbu, jelas? Jelas ya? Dan ini harus diaktifasi. Nah, jelas ya? Dan inilah kesesatan ya. Ulama kiai Ustadz Gus Buya Habib di dunia itu sesat kabeh, tak kandani. Di dunia loh ya, sesat kabeh itu ulama dunia itu ya. Gak ada yang ngerti sama sekali. Mereka sudah rusak ya, agama telah rusak ya. Coba ya, kalau kau anggap gak ada lagi Rasulullah, apa hubunganmu di duniamu dengan ars apa kira-kira? Dari apa? Doa? Apa dari apa? Sholat? Dari apa? Zikir. Ini kalau di dunia ya, Allah di ars ya. Dunia dengan apa sih? Akal kan? Batasnya dunia adalah batasnya akal, ya apa gak? Kalau kau mencari batas dunia pakai pesawat paling canggih sekalipun ya, ternyata nggak ada ujungnya, langit biru, tuh nggak? Tapi begitu kau tertidur, hilang nggak duniamu? Hilang. Batas duniamu adalah sebatas akalmu sendiri. Waktu kau masih sadar, masih melek, istrinya Bang Joko nama siapa? Hanisa. Lah kalau sudah tidur, hilang gitu. Anak hilang nggak? Pekerjaan hilang nggak? Nah, utang. Jelas ya. Kalau utangnya banyak mudah-mudahan tidur terus nggak bangun.
Jelas ya. Nah, picek ya kalau ada ulama kayak Ustadz Gus Habib yang beranggapan nggak ada lagi Rasulullah. Nah, karena Rasulullah itu ada ini loh. Nah, hubungan ini orangnya di sini disebut Rasul ya. Nah, Rasul itu adalah orang yang membawa nur Allah ke dunia ini. Ini wasilah ya. Nah, orang yang disebut Rasul, wadahnya orangnya Rasul itu adalah disebut ada yang Nabi, ya tak? Dulu. Dan kalau zaman sekarang adalah ulama pewaris, ya kan? Ini fungsi Rasul nggak itu? Iya fungsinya. Di baliknya ada Rasulullah nggak? Iya, jelas ya. Nah, inilah ya bahayanya. Ingat ya, relatif harus menggandeng faktor mutlak, baru adaptasi menuju mutlak. Jika relatif tidak ketemu faktor mutlak, maka sampai dobol jambu lewanan gak mungkin bisa sampai Tuhan, betul gak? Ini mutlak ya. Kau relatif akalmu, kapasitas akal terbatas. Akal bisa nggak melek selamanya? Nah, ya kan? Karena akal itu terbatas ini tak loh, betul gak? Sedangkan roh di luarnya ini malahan, jelas ya. Mana yang lebih luas, dunia yang ini atau akhirat yang ini di luarnya balon ini? Nah, yang alat untuk membaca akhirat adalah roh yang dibalik kalbumu ya. Nah, kau di kandang balon yang terbatas ini harus memakai ini baru akan adaptasi menuju ini. Ini mutlak ya. Jadi manusia makanya di dalam surat As-Surah 52 harus mendapatkan baiat penanaman nur iman dan nur kitab. Itu unsur Allah ya. Dan inilah di sini ya. Dan adaptasimu ya ketika telah ketemu saluran gelombang mutlak. Inilah rumusnya ya. X per tak terhingga sama dengan 0, limit 0 sebetulnya ini. Nah, adanya faktor mutlak hadir ketika saat kau 0. Kalau kau tidak 0, misalkan ini 1 menjadi X per X. Ini 2 menjadi X per setengah X. Kalau ini setengah maka X per 2X, betul lah. Hadirnya Allah dalam dirimu saat kau 0. Tapi di saluran gelombang mutlak. Nah, kalau ada orang semedi gak ketemu ilmu ini. Suwung kosong kong lewang lewong. Ada nggak Allah? Nggak ada. Jelas tidak ada Tuhan, tidak ada Allah juga. Betul? Nah, dia mengosongkan dirinya tapi tidak di saluran gelombang mutlak. Kalau bahasa Arabnya fisabilihi, maka ada Allah nggak dia? Nggak ada. Ini nggak ada, maka ini pun nggak ada ya. Relatif memakai akalnya, saya mutlak nggak? Nggak ada. Relatif biar sampai kapanpun tetap relatif, nggak akan bisa sampai mutlak. Cek matematika, cek fisika, jelas ya. Nah, ini manusia ya. Nah, mulai inilah yang ngeri-ngeri sedap ya. Ini ada segitiga sama kaki ya. Ini adalah iblis positif, ini adalah iblis negatif. Gitu. Ini sebetulnya dua-duanya ini adalah malaikat ya. Dulu malaikat ada di sini, enggak? Ya. Jenderalnya malaikat tuh ya, anggap aja begitu. Ternyata dia ingkar dan menjadi di sini. Nah, cocokkan dengan rumus ini ya. Jika kau masih ada positif dan negatif, berarti kau pun masih ada pengaruh iblis. Kenapa positif pun bisa menjadi negatif? Berarti positif negatif masih relatif. Jelas? Kenapa malaikat yang awalnya malaikat gitu, kok bisa berubah jadi iblis? Betul nggak? Nah, itulah. Itu tipu daya akal ya. Nah, sementara harusnya kau nggak ada positif negatif. Betul nggak? Kau harus 0. 0 itu adalah salurannya. Nah, jelas ya. Ini makanya perbandingannya baik, bandingannya apa? Buruk. Tampan bandingannya apa? Jelek. Bang Joko bandingannya apa? Jelek. Bang Joko bandingannya apa? Ireng. Bandingannya itu kan apa kok ya? Sehat bandingannya apa? Sakit. Kaya bandingannya apa? Miskin. Halal, haram, sukses, gagal, itu enggak? Dan semuanya rata-rata berharapnya adalah orientasi akal ke kanan, itu enggak? Ini akal 0 ke kanan, betul enggak? Semua itu enggak? Mau yang baik, tampan, benar, sehat, kaya, halal, sukses dan sebagainya, betul enggak? Enggak ada yang mau ini. Itulah kekeliruannya. Dan ketika di sini orientasimu takut negatif. Dan ketika kau di sini orientasimu berharap yang positif, ya enggak? Padahal harap dan keinginan itulah pintu nerakamu, betul enggak? Harap dan keinginan dan juga takutmu. Berarti kau harus 0. Ini loh 0 itu, betul enggak? Nah, selain 0 itu apa? Berarti positif negatif, betul nggak? Selain Tuhan siapa? Setan. Jelas? Jelas ya? Makanya jika kau tidak beserta Allah pasti beserta setan. Allah di mana? Saluran 0 ini, betul nggak? Dan inilah Rasulullah. Rasulullah itu sistemik. Setan pun sistemik. Jelas? Setan itu intinya adalah sistem yang menjauhkanmu dari orbit Allah. Lihat ini ya. Orbit Allah mana guys? Ini loh, betul nggak? Betul? Sedangkan orbit yang selain Allah yang mana? Bisa ke kanan, bisa ke kiri, itu enggak? Itulah setan. Betul? Makanya kenapa kok selain Allah semuanya setan? Ya enggak? Nah,
Sedangkan ya, nilai sifatnya itu adalah iblis dan malaikat. Nah, dua-duanya ada nilainya toh, ada malaikat positif ya, dan iblis negatif, betul nggak? Tapi positif negatif pun masih bernilai. Malaikat pun bisa berubah menjadi iblis, ya enggak? Kenapa nggak ada yang berpikir, kenapa malaikat bisa jadi iblis, betul nggak? Ya enggak? Karena dia masih ada nilainya. Harusnya 0 baru aman, betul nggak? La ilaha baru ada illallah ya. Nah, dan semua itu dibaliknya Rasulullah dan setan adalah Allah sendiri, jelas. Nah, jika kau telah ketemu rahasianya, ujungnya ada titik lenyap. Ini harusnya salah ini. Ini ada titik lenyap ini. Ujungnya adalah Allahu subhanahu wa ta'ala. Nah, sayang sekali ya, manusia di dunia harusnya kan keluar dari balon penjaramu ini. Kok malah enak-enakan lo itu enggak? Iya enggak? Cari kaya dan sebagainya. Dan ya, setiap kau naik dimensi, kau ketemu ini lagi loh ya. Ngeri ini. Awalnya di alam sadar kenyataanmu inilah dunia, betul enggak? Tapi kata Nabi, setelah kau mati, kau ketemu kenyataan lagi. Lah kenyataan kan ada ini juga, betul enggak? Ayo. Awalnya alam kubur adalah alam gelombang, ya enggak? Tapi ketika kau naik dimensi alam kubur menjadi apa? Kenyataan lagi. Kemudian barzakh nyata enggak? Kenyataan lagi semuanya sampai ujung kenyataan. Makanya Islam itu adalah agama yang fakta, nyata, realita. Karena kau yang naik itu dimensinya ini loh, srot. Lapis langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, 7 lah gitu loh. Itu namanya Mi'raj. Mi'raj jalannya lewat mana? Ya lewat ini, gak ada jalan lain, bro. Ya, selain 0 apa? Setan. Ayo, sukses setan enggak? Gagal setan enggak? Halal setan enggak? Haram setan enggak? Semua setan ya. Lihat ya kalimat Nabi. Kalau kau mau tahu ahli surga, tengoklah anak kecil yang baru lahir. Tahu apa dia? Tahu halal haram enggak? Positif negatif? Baik buruk? Enggak tahu. Yang membuat tahu kan apa? Akalnya terisi pengetahuan. Bayi yang baru lahir, kolbunya full, akalnya 0, betul enggak? Nah, tetapi manusia brengsek kayak Pak Joko ini, akalnya full, kolbunya belerek. Makanya dia kesini, dia nebus dosa, tuh enggak? Biji-biji saya, tuh enggak? Nah, jadi jelas ya, Rasulullah ini adalah sistem yang mendekatkan manusia kepada Allah. Nah, ini loh. Nah, sedang setan, sistem yang menjauhkanmu akan Allah, selain Rasulullah pasti setan. Makanya hanya frekuensi Rasulullah yang tidak bisa ditembus oleh setan, ya. Karena itu sistem ya. Nah, dunia diciptakan dengan hukum berpasang-pasangan, betul enggak? Nah, berarti akal itu adalah zero harusnya akal ya. Tapi dia dipengaruhi oleh nafsu dan nur Allah. Nah, tetapi gambaran ini semua adalah harapan nafsu. Semua nafsu pasti mengarahkan yang enak apa enggak enak? Yang nyak, ya enggak? Ayo, ya enggak? Padahal itulah kekeliruanmu. Kau harus 0 ya. Nah, sekarang coba ya. Bener enggak? Kau punya tetangga ya, yang dia tampan, sukses dan kaya. Biasanya beling, ya enggak? Oh. Betul enggak? Nah, tapi ketika Pak Joko si ireng ngelek kayak gini, biasanya sabar gitu. Ya enggak? Ya enggak? Nah, ketika kau sehat, akan pola bisa, betul enggak? Ketika kau sakit, biasanya astagfirullah, ya Allah, uripku ya Allah. Ya enggak? Begitu kau dapat sukses, ayo rek ngopi. Ya enggak lho? Mendem wedoan, ya kan? Ya enggak? Sebetulnya resiko negatif sama positif itu sama saja ya. Coba ya, 0 ke baik 10 sama 0 ke buruk 10. Sama kan nilai 10? Sama ya. Nah, biar ada rumus lagi, ntar. Karena Mr. TM brilliant baik dan tidak sombong. Ini ya. Min X matematika dimutlakan sama dengan plus X dimutlakan sama dengan X dimutlakan sama dengan X. Nah, di mana tuh tadi? Ya, jelas ya. Mutlak itu adalah tidak bernilainya lagi hukum positif negatif, betul nggak? Mutlak itu berarti bernilai independen yang konkret dan dia dibalik rumus ilmiah. Nah, saya tanya, benar nggak semua orang orientasinya baik, benar, kaya, selamat, sukses, bahagia, tampan, sentosa? Ya nggak? Ya. Itulah kelirunya. Kau jangan cari itu. Kau cari Tuhanmu, betul nggak? Iya nggak? Ya. Ayo, betul nggak ulama-ulama mengajarkan kamu? Ayolah kita makan yang halal, itu ya nggak? Ayo, ya kan? Yang baik-baik. Ya. Itulah kelirunya. Kau harus kenalkan ini dulu sistemnya. Ya, iya kan? Harusnya ini tuh nggak usah dibahas. Itu asal kau mendekatkan Tuhan, itu sudah hilang semuanya. Kenalkan ininya. Nah, inilah. Bagaimana kau harus menuju Allah? Kau harus baiat untuk mendapatkan faktor tak terhingga loh. Lah kalau ini loh matematika, kalau kau nggak dapatin faktor tak terhingga, nggak akan bisa sampai mutlak. Dua boleh nggak bisa, betul nggak?
Nah, nggak ada mutlak itu. Lewat bulat, ya kan? Oh picek ya kan? Nah, cuman sengaja maksudnya nggak terlalu baik, gitu, nggak terlalu sopan, gitu. Ya kan? Nah, biar kamu tuh nggak terdopa dengan ini. Kan banyak orang kalau seorang yang membawa atribut agama itu orang yang sopan, alim, pintar, tawadhu, rendah hati, sabar, betul nggak? Nah kalau saya, oh picek matamu, asu, ya kan? Biar membongkar dogma ya, jelas ya. Jadi ujungnya adalah Allah. Nah, di bawahnya Allah adalah sistem ya antara Rasulullah dan setan. Di bawahnya adalah sistem sifatnya yaitu malaikat dan iblis ya. Nah, positif negatif ini sebetulnya iblis. Dulu iblis ini enggak? Ya, saat jadi malaikat ya enggak? Bahkan komandannya malaikat. Kok malaikat tertinggi dia, betul enggak? Lah apalagi di bawahnya, betul enggak? Yang tertinggi aja bisa jadi iblis, betul enggak? Nah, ini loh jalan yang aman buatmu itu. Nah, tetapi ayo, semua orang takut gagal enggak? Takut miskin enggak? Takut sakit enggak? Itulah kelirumu. Akalmu sudah disetir oleh nafsu, keliru. Yang paling enak gagal, ya sudah, saya berusaha lagi. Enak. Miskin, ya sudah. Enggak ada pilihan, enggak ada pilihan. Kau pilih kaya apa miskin? Aku pilih kaya itu. Enggak ada pilihan. Nah, Pak Joko, jadi pencetak bataku. Kira-kira kamu pilih mana? Kau cetak bataku atau jadi lurah di kampung? Cetak bataku. Ya wis. ya, gitu ya. Jalani saja hidupmu, enggak usah mikir, betul enggak? Ya, itu ya. Yang repot itu kau berharap pamrih pengin ini, takut sama ini, ya enggak? Padahal ujungnya apa sih? Miskin, melarat, apa susah, apa ujungnya apa? Mati. Ya kan lo? Ujungnya baik apa? Mati. Ujungnya tampan. Benar. Sehat, sakit, salah, miskin, jelek segala macam. Mati. Ketika mati hilang kan semua? Hilang. Bahkan tiap hari kita diajari Allah lewat pelajaran alam tidur ya. Ketika tidur kan belajar mati kita. Baik buruk ada nggak? Benar salah? Lah yang nampak jangkauan fisik kamu. Dan ada teknik dan caranya. Sehingga kau hubungi channelnya nyambung sama ujungnya. Sama seperti nomor HP ya. Kau telepon dia, bukan dia yang kau telepon, tapi nomor handphonenya yang kau kontak, betul nggak? Itulah prinsip dasar teknologi. Lah kau kemudian ya, kau di dunia nggak ketemu Rasul, nggak bisa bersaing dalam satu picek kamu itu, jelas kamu sesat kabeh. Bahkan ulama, kiai, ustaz, Gus Buya, Habib Mursyid, picek kabeh lo. Aku ngomong lo ya, asu kabeh lo, gitu. Kenapa gak ada yang membantah ini? Ya. Lah kalau kau nggak ketemu ini, sesat gak dari Allah? Ya nggak akan bisa kembali pada Allah, betul nggak? Allah di mana? Malik Yaumiddin, teorinya gitu ya. Tapi kita buat aja ya. Allah itu apa? Maha rohani, ya. Kau di mana? Dunia dengan akalmu. Seperti kau mencari Prambors FM di AM ada nggak? Ya sampai muter double nggak ketemu, betul nggak? Iya nggak? Nah ini dia. Jelas ya. Tetapi inilah yang menipumu. Kamu takut gagal dan pasti kepingin sukses, ya nggak? Takut sakit dan berharap sehat, ya nggak? Apakah kira sakit itu lebih jelek daripada sehat? Picek? Ya kak? Ya. Tidak ada baik buruknya ini, betul kak? Betul? Betul. Nah, dan contoh pelajaran ini adalah, contohnya adalah ada pada Nabi Ibrahim. Membunuh anak baik apa buruk? Syariat mana yang membenarkan membunuh anak? Memotong leher anaknya? Nggak ada akhlak. Gitu. Kalau Nabi gitu kan Nabi Musa, gimana tuh bunuh anak kecil? Nggak ada akhlak. Gitu. Tapi itu jadi pelajaran untuk semua manusia kak? Iya, berarti kau jangan di sini tempatmu blok-blok, itu di sini, ya. Tapi kau nggak akan ketemu, makanya ikut total marifat. Tepuk tangan. Jelas? Wes gak usah mikirin baik buruk, gak usah ngaji-ngaji robot kabeh itu ya. Itu dikhawatirkan Nabi. Nanti pada akhirnya nanti ya, dekat masa Islam hanya tinggal nama saja, Quran yang tinggal lafal huruf tulisan saja. Mereka cuma baca tulisan. Tidak wujud gak dia? Wujud. Allahnya wujud? Wujud. Rasulullahnya wujud? Wujud. Oh, yang nanya picak gitu ya. Deleming mengartikan syahadat. Oh, taek ya. Oh, gampang kok dibikin robot tuh enggak? Ketika ditanya, "Mana sih Allah yang wujud?" Bingung gitu. Jelas ya? Itu akan membimbingmu ya. Rasulullah yang di dimensimu sendiri itulah yang akan membimbingmu. Rasulullah itu ini ya, tapi ada yang membawa itu. Ada utusan, ya. Wujudnya apa? Seorang ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jelas? Wujud kan dia? Manusia ya wujud toh. Bisa kau lihat? Ya iso toh. Jelas? Inilah kau mesti baiat ya. Dan kau keliru ya. Satu cuman ngomong tok. Goblok, Islam goblok kabeh. Ya kan lo? Ngomong bersaksi kamu ucapkan. Gendeng ya. Oh, wajar ulama gendeng gitu ya. Jelas ini ya. Jangan terpengaruh dengan ini dan ini. Makin ke atas kau makin meruncing ya.
Akhirnya apa? Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau makin ke bawah, pilihanmu makin banyak, makin sulit. Kau akan berpilih baik, buruk, benar, salah, kanan, kiri, halal, haram, positif, negatif, betul nggak? Kau ikut aja nol aja, nggak usah takut sama yang ini, sama yang ini. Nggak usah pula berharap sama ini. Ikuti ini saja. Sampai tujuan nggak kau? Sampai. Ibarat kau dari sini, tahu alamatnya Allah. Tahu lewat syarat rukunnya, oh aku harus baiat, oh harus diaktifasi rohnya. Kemudian kau tahu jalannya, kau tahu caranya. Ya maju wae, blok, jelas? Jelas. Merangkak, boleh nggak? Boleh. Berjalan boleh nggak? Boleh. Berlari? Tambah boleh. Cepat kilat? Boleh. Kan sama yang disampaikan Nabi. Tepuk tangan guys. Tapi ini jalannya bagikan rambut dibelah 7. Maka manfaatkan pertemuanmu di dunia akan guru jasmanimu. Jelas? Dia membimbingmu itu, ya. Kalau kau nakal, kau dijewer. Ya kan? Nah, karena prakteknya di alam rohani kau sendirian, ya. Dengan nur itu saja langsung. Makanya perintah Nabi waktu di dunia, ya, kau di dunia, udkhulu fisilmi kafah. Kafah itu apa? Lengkap jasmani rohani lo. Gimana ceritanya? Rohani kan di atas kematianmu, betul nggak? Nah, jasmani kan dengan akal duniamu. Gimana caranya dunia dan akhirat kau jalan bareng, betul nggak? Itulah kau di dunia berguru dengan guru jasmani, tetapi rohmu diaktifasi dan kau belajar ilmu rohani saat kau masih hidup di dunia. Tepuk tangan. Dan prakteknya adalah praktek kau menembus adaptasi dalam kerohanian sampai mi'raj sampai Allah Ta'ala. Jelas? Saat kau masih hidup. Jelas. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jelas ya? Jelas. Oh, yang lainnya sing dari serius kalau di sini, betul enggak? Kita guyonan tapi full daging, betul enggak? Biarpun setiap picek-picek ulama, goblok ulama, dibantah orang enggak? Enggak dong. Mereka enggak berkelas. Iya dong. Jelas ya? Saya tanya ya. Jelas ya? Zaman ini ada Rasul enggak? Ada dong. Yang enggak bilang enggak ada picek. Nih, ayat 1 2 3, picek. Ya. Allah di dunia wujud enggak? Wujud. Jelas ya? Rasulullah di dunia wujud enggak? Wujud. Wujudnya apa? Manusia. Laki apa perempuan? Laki-laki dong. Ya, jelas ya? Jelas ya? Oke, ngeri-ngeri stop ya. Just kidding, auto glowing. Walaupun kita ngobrol yang tidak penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Do dipoto. Bareng anyar. Iyalah.